Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Regina Aulia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana framing media di Indonesia terhadap agama Katolik. Yang pertama saya akan menjelaskan apa itu framing media. Framing media adalah bagaimana cara media menyajikan informasi kepada publik yang mana nantinya akan membentuk persepsi publik terhadap agama Katolik. Yang pertama itu ada framing positif. Framing positif itu biasanya ditujukan kepada agama Katolik saat mereka melakukan ibadah amal, melakukan bakti sosial, dan lain sebagainya. Lalu ada framing negatif. Framing negatif contohnya seperti saat ada isu atau skandal dalam agama tersebut, maka media akan menyorotinya sebagai hal yang buruk dan akan terbentuk persepsi publik yang buruk dari hal tersebut. Framing media juga dipengaruhi oleh kata-kata yang dipilih seperti kontroversi, sensasional, dan lain sebagainya. Lalu cara menilai framing media dengan bijak adalah dengan memilih sumber berita yang kredibel dan melihat dari perspektif lain untuk melihat framing media tersebut secara lebih objektif. Selanjutnya saya akan membahas tentang contoh pelanggaran kebebasan beragama Katolik di Indonesia. Kasus pembubaran mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang pada Mei 2023 menyoroti tantangan kebebasan beragama bagi kelompok minoritas di Indonesia. Insiden ini terjadi saat kegiatan doa bersama mahasiswa Katolik dibubarkan oleh massa, meskipun telah mendapat izin dari kampus. Liputan media bervariasi, dengan beberapa memberikan analisis mendalam tentang implikasi terhadap perlindungan hak minoritas agama, sementara yang lain hanya melaporkan secara singkat. Organisasi keagamaan dan aktivis HAM mengecam tindakan tersebut, menekankan pentingnya ruang aman bagi semua mahasiswa tanpa memandang agama. Peran media dalam membentuk persepsi publik tentang minoritas agama, khususnya Katolik, sangat penting. Liputan yang tepat dapat mendorong dialog antar agama dan melawan intoleransi. Kasus ini menunjukkan kekuatan media dalam mendorong perubahan sosial dan perlindungan hak-hak minoritas, serta pentingnya liputan yang adil dan berimbang untuk mencegah diskriminasi dan memastikan kebebasan beragama bagi semua kelompok di Indonesia. Umat Katolik di Indonesia, sebagai kelompok agama minoritas, menghadapi berbagai tantangan meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama. Isu utama meliputi kesulitan mendirikan gereja yang sering terkendala oleh peraturan dan resistensi masyarakat setempat. Contohnya adalah kasus gereja paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun. Diskriminasi juga terjadi dalam akses ke jabatan publik, di mana preferensi agama sering menjadi faktor penentu. Kekerasan berbasis agama masih menjadi ancaman, seperti kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik di Universitas Pamulang. Meski demikian, umat Katolik terus menunjukkan komitmen terhadap perdamaian dan dialog antar agama, aktif dalam forum lintas agama, dan terlibat dalam kegiatan sosial tanpa membedakan latar belakang agama. Gereja Katolik berperan dalam penyediaan layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan kemanusiaan, menunjukkan kontribusi positif mereka terhadap masyarakat Indonesia secara luas. Oke, yang selanjutnya ada langkah dan solusi dalam meredam konflik agama di Indonesia. Langkah yang pertama yang harus diambil adalah menanamkan nilai-nilai toleransi. Toleransi merupakan fondasi utama dalam menjaga kerukunan di tengah keberagaman. Setiap individu perlu diajarkan untuk menghargai perbedaan dan hidup berdampingan dengan damai tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Nilai-nilai ini dapat ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, maupun komunitas. Pemahaman bahwa setiap agama mengajarkan cinta kasih dan kedamaian harus menjadi landasan bagi masyarakat dalam berinteraksi. Jika nilai-nilai toleransi ini dipahami dan diinternalisasi dengan baik, maka konflik antar umat beragama dapat diminimalisir. Selain itu, peran pemuka agama sangat penting dalam menjaga kerukunan. Pemuka agama memiliki pengaruh besar di kalangan pengikutnya dan seringkali dianggap sebagai panutan moral. Oleh karena itu, mereka berperan aktif dalam menyebarkan pesan-pesan perdamaian dan pentingnya hidup harmonis di tengah perbedaan. Pemuka agama juga dapat menjadi mediator jika terjadi ketegangan antara kelompok agama dengan memberikan contoh dan bimbingan yang baik. Pemuka agama dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan harmonis. Langkah selanjutnya adalah mendorong dialog dan komunikasi antar umat beragama.
Dialog terbuka antar pemeluk agama yang berbeda sangat penting untuk menghilangkan prasangka dan stereotip yang seringkali menjadi penyebab konflik. Melalui dialog, masyarakat dapat saling memahami keyakinan dan praktik agama masing-masing, sehingga tercipta kesepahaman yang lebih baik. Kegiatan dialog ini bisa dilakukan secara formal maupun forum-forum lintas agama, seperti forum kerukunan umat beragama, atau melalui kegiatan informal yang melibatkan masyarakat umum.